Baiklah, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu hal apapun. Agar kegiatan kita berjalan lancar, ya, diberi kemudahan, keberkahan. Begitu. Saya minta ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas, Leon, silakan dipimpin doa. Siap, duduk rapi, baca doa dalam hati, mulai. Selesai. Terima kasih Leon sudah memimpin doa. Semuanya sehat ya? Semuanya semangat, sehat. Tidak ada yang ngantuk-ngantuk, tidak ada yang loyo ya. Gian kemarin katanya sakit. Udah sehat ya sekarang Gian? Baik, selanjutnya saya ingatkan kalian untuk mengisi daftar hadir di Google Form yang sudah saya sediakan. Silakan kalian nanti klik link yang saya bagikan di pesan Jimit ini. Nah, saya bagikan dulu linknya. Nah, ya nanti bisa klik link itu untuk mengisi presensi ya, daftar hadir kalian. Saya juga tidak lupa mengingatkan kalian untuk tetap jaga kondisi kesehatan, jaga kebersihan. Terlebih sekarang sedang pandemik, semoga kita semua terhindar ya, terhindar dari wabah yang sedang melanda dan mudah-mudahan segera diangkat wabah ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum dilanjutkan, saya coba tayangkan dulu sebuah video ya sebagai motivasi untuk kita semua. Mudah-mudahan juga menjadi inspirasi ya bagi kita semua. Bentar saya buka dulu videonya. Anak-anak sudah kelihatan videonya? Belum, Pak. Belum, Pak. Baik. Belum, Pak. Balik sebentar ya. Kita coba lagi. Sudah kelihatan? Sudah. Sudah, Pak. Baik. Silakan kalian simak video ini dan mungkin nanti kalian bisa menanggapi isi video ini ya. Punya masalah besar di bidang pendidikan. Aku yakin kalian semua pasti sudah tahu. Menurut PISA, Program for International Student Assessment, Indonesia berada di tingkat 70-an dari 70. Sebentar saya tanya dulu, suaranya keluar tidak? Anak-anak? Keluar, Pak. Suara videonya ada, Fioni? Ada. Ada ya? Baik, kita lanjut. Ada, Pak. Nah, takutnya keluar videonya tidak keluar juga. 28 negara. Indonesia berada di tingkat
pengguna internet terbanyak keempat di seluruh dunia. Kedua, diakibatkan oleh pandemi ini, bisa dibilang hampir semua hal sudah pindah ke internet. Ketiga, sangat-sangat jarang sekali kita melihat ada orang yang tidak memakai internet sehari saja. Jadi, kesimpulannya kita bisa gunakan internet sebagai alat utama untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi, ada satu riset menunjukkan bahwa pengguna internet di Indonesia bisa mengakses YouTube sampai 8 jam dalam sehari. Tapi masalahnya, kalau kita melihat trending tab di YouTube sekarang, tidak ada satupun video yang bertemakan pendidikan di sana. Padahal ada banyak sekali channel-channel edukasi di luar sana. Jadi, aku mau kalian untuk turun tangan untuk menyelesaikan masalah yang satu ini. Aku mau kalian untuk meluangkan waktu 1 menit saja. Kalian punya 86.400 menit dalam sehari. Aku cuma minta satu. Aku minta kalian untuk mulai mengapresiasi channel-channel edukasi di Indonesia. Caranya cukup like, komen, atau share video-video mereka, video-video yang bersemakan edukasi itu. Ada ratusan bahkan ribuan video-video edukasi di Indonesia yang tenggelam karena video-video goblok berfaedah yang terus bermunculan. Ada banyak sekali channel-channel edukasi yang berpotensi mencerdaskan bangsa tenggelam karena channel-channel berfaedah. Ini bukan salah algoritma YouTube, ini salah penonton YouTube. Karena algoritma akan nurut dengan apa yang penonton mau. Oleh karena itu, aku mau kalian mulai dari sekarang apresiasilah video-video edukasi YouTube ini. Dengan itu, algoritma YouTube akan mulai berpihak pada konten-konten edukasi, dan secara tidak langsung kita akan membuat kualitas pendidikan di Indonesia meningkat. Cukup dengan melakukan hal itu, kita bisa meningkatkan kualitas pendidikan di negara kita tercinta ini. Terima kasih untuk kalian yang mau menolong. Mari bersama-sama cerdaskan bangsa ini. Share video ini ke teman-temanmu agar semakin banyak orang yang sadar akan masalah ini dan semakin banyak orang yang mau ikut menolong menyelesaikan masalah ini. Baik, setelah kalian tadi menyimak kan semuanya ya, menyimak video kan? Setelah kalian menyimak video tersebut, mungkin ada tanggapan dari kalian tentang permasalahan pendidikan ya, yang tadi itu. Ya, bisa silakan kalian untuk berpendapat tentang video tadi yang saya tayangkan. Silakan, siapapun boleh. Acungkan tangan untuk yang mau menyampaikan tanggapannya. Silakan. Silakan Pioni, acungkan tangan ya. Izin memberi tanggapan tentang video tersebut. Ya, betul. Menurut saya mungkin di era kita yang sekarang tidak bisa menutup kemungkinan ya kita untuk menolak segala macam teknologi. Mungkin untuk agar kualitas pendidikan kita meningkat, mungkin kita bisa satukan teknologi dengan pendidikan kita. Jadi misalkan biasanya kita hanya terpaku pada buku, bisa improvisasi dengan internet. Jadi kita kan nggak bisa menolak adanya internet itu ya, nggak mungkin untuk memblok semua. Jadi sebisa mungkin pembelajaran yang dilakukan entah itu di sekolah, di luar sekolah, mungkin bisa bersama-sama gitu. Jadi tidak melulu harus menggunakan internet, tapi tidak melulu harus menggunakan buku atau sesuatu yang tidak menggunakan internet. Baik, terima kasih Pioni tanggapannya. Memang betul ya. Sekarang kita tidak bisa terlepas dari teknologi informasi, terutama internet ini. Ya,
mau tidak mau, bukan dihindari, tetapi kita harus lebih bijak ke dalam memilih katakanlah tadi yang di video itu konten-konten yang bermanfaat gitu ya. Banyak konten-konten YouTube tentang edukasi tentang itu, bukan justru kita memilih konten-konten yang tidak mendidik begitu. Terima kasih Fioni tanggapannya. Memang betul hari ini kita akan belajar tentang teks tanggapan ya. Fioni sudah mencoba tadi mengapresiasi video ya dalam bentuk tanggapannya begitu. Tetapi sebelum ke inti pembelajaran, saya akan menyampaikan dulu tentang apa yang akan kita pelajari hari ini ya. KD, IPK, dan tujuan pembelajarannya. Sebentar saya tunjukkan dulu ya, saya share dulu. Baik, sudah kelihatan Fioni, teman-teman yang lainnya, teman-teman Fioni sudah bisa dibaca ya. Kita hari ini sesuai dengan kompetensi dasar kita akan mengidentifikasi informasi berupa kritik, sanggahan atau pujian dari teks tanggapan ya. Kalian akan mengidentifikasi beberapa kalimat atau pernyataan yang berupa kritik, sanggahan atau pujian yang terdapat dalam teks tanggapan. Tujuan pembelajaran, setelah mengikuti pembelajaran ya dengan model PBL ini, kalian secara berkelompok nanti dapat mengidentifikasi informasi berupa kritik, sanggahan ya dan pujian dengan tepat, secara jujur, disiplin, dan percaya diri. Selanjutnya saya perlu sampaikan, kelas 8 kalian pernah belajar teks ulasan waktu itu. Ini ada kaitannya, ada kemiripan dengan teks tanggapan ini. Ya, mungkin kalian masih ingat itu. Di teks ulasan ada kritik, juga ada pujian. Sementara di teks tanggapan juga sama, ada kritik juga, ada pujian, ada sanggahan begitu. Ya. Nah, mungkin setelah kemarin saya bagikan nih teks tanggapan ke kalian, sudah kalian baca juga ya sebelumnya. Kemudian kalian juga sudah belajar teks ulasan waktu kelas 8. Kira-kira letak perbedaannya di mana? Walaupun ada kemiripan, tapi ada perbedaan juga di sini. Ada yang masih ingat tidak dengan teks sebelum yang teks ulasan itu? Apa kira-kira perbedaan kedua teks ini? Mungkin Ihsan atau siapa? Rian? Silakan. Silakan Fioni, silakan. Teks ulasan itu teks yang mengulas lebih spesifik gitu. Sedangkan teks tanggapan itu lebih ke umum, lebih ke universal gitu. Kalau teks tanggapan kan bisa membahas tentang bendanya atau apanya. Kalau ulasan mungkin lebih ke spesifiknya aja. Baik, mungkin bisa ditambahkan oleh temannya. Rian bisa menambahkan? Masih ingat ya teks ulasan tuh? Kira-kira bedanya di mana tuh teks ulasan dengan tanggapannya? Sebenarnya tadi yang disampaikan oleh Fioni udah mengarah ya, bahwa ada nggak yang mau menambahkan nih sebelum saya sampaikan sedikit tentang perbedaan teks ulasan dengan tanggapan. Yang disampaikan Fioni udah benar tadi ya, sudah benar. Saya perjelas kembali bahwa teks ulasan itu memang cakupannya saja yang membedakannya. Cakupan yang diulas itu hanya pada karya sastra saja, buku, novel, film ya seperti itu, dengan tujuan agar calon pembaca itu sudah bisa mengetahui secara umum ya gambaran dari isi buku atau novel tersebut misalnya seperti itu. Sementara untuk teks tanggapan ini cakupannya lebih luas ya, bukan hanya pada karya sastra, karya seni saja, bisa juga dalam bentuk kebijakan pemerintah juga bisa ditanggapi ya seperti itu. Mungkin itu ya Fioni. Ya, terima kasih sudah menjawab tadi.
Selanjutnya, nah kita sudah masuk nih ke inti pembelajaran. Kemarin kalian sudah dibagi teks ya sebelumnya agar dibaca, dipahami. Berikut ada beberapa pertanyaan di dalamnya, dan sekarang saya akan sediakan lembar kerja siswa atau LKPD, lembar kerja peserta didik, yang akan kalian nanti kerjakan bersama kelompoknya ya, secara bersama-sama nanti di kelompoknya. Nanti saya akan bikin room kecil ya berdasarkan kelompok. Kita udah bagi 3 kelompok, nanti kalian masuk kelompok berdasarkan kelompoknya masing-masing begitu untuk melakukan diskusi tentang menemukan teks, menemukan informasi berupa kritik, sanggahan, dan pujian dalam teks tanggapan gitu ya. Sudah siap ya semuanya? Tapi sebelumnya ini untuk mengawali kegiatan kalian diskusi, sepertinya saya perlu menyampaikan sedikit saja ya materi-materi yang berkaitan dengan hal itu, gitu ya. Baik, saya akan tayangkan dulu materi sedikit ya untuk mengawali diskusi kalian sebelum kalian berdiskusi, begitu. Ya, silahkan. Ada yang mau bertanya? Leon barusan mengacungkan tangan ya? Sebelum dilanjut. Tidak ada. Baik. Saya lanjutkan. Saya akan share screen dulu tentang materi yang akan kita pelajari hari ini, dan sekaligus yang akan kalian diskusikan, bahan yang akan kalian diskusikan. Baik, ini saya tayangkan tentang teks tanggapan dari mulai pengertian, kemudian tujuan teks tanggapan juga ya sini. Ya. Tadi yang sudah disampaikan oleh teman-teman kalian, Fioni. Ya. Di dalam teks tanggapan ini terdiri dari kalimat kritikan, ya, kalimat sanggahan, dan kalimat pujian. Ya. Jadi dalam satu teks ini bisa saja ketiga pernyataan ini ada semuanya, gitu ya. Karena setiap misal nih yang ditanggapinya sebuah kebijakan, mungkin di sisi lain baik ya, bisa diterima bagus, tetapi mungkin saja ada dampak kurang baiknya, sehingga semua pernyataan itu bisa saja ada dalam setiap teks tersebut. Jadi kritiknya ada gitu ya, pujiannya juga ada, bahkan penolakan atau bentuk ketidaksetujuan pun ada di dalamnya. Ya, ini saya berikan contoh sederhana saja tentang pernyataan kritikan ya, seperti ini. Ya, bisa kalian baca. Saya bacakan. Orang tua hendaknya jangan melepas anaknya begitu saja. Orang tua harus mendampingi putra-putrinya dalam menonton acara TV saat ini. Sebab banyak tayangan yang tidak patut ditonton untuk anak-anak. Orang tua zaman sekarang harus mengawasi anaknya dalam menonton acara yang baik di televisi tersebut. Kemudian itu salah satu contoh kritik ya. Selanjutnya ini contoh pernyataan atau kalimat yang berupa pujian. Ya. Bisa kalian baca. Novel berjudul 5 cm atau cm, karya Doni Dirgantoro ini sangat luar biasa. Nah, di sini ada kata-kata sangat luar biasa. Itu menunjukkan ekspresi pujian, pernyataan pujian ya. Akhir cerita yang sangat tidak disangka-sangka membuat pembacanya tercengang dan kagum dengan cerita yang memberi surprise di setiap alurnya. Selain itu, novel ini juga sangat sesuai untuk remaja dan orang dewasa. Nah, ini salah satu contoh pernyataan yang berupa pujian, gitu ya. Selanjutnya, bentuk ketidaksetujuan atau sanggahannya. Pada dasarnya, saya setuju dengan usaha pemerintah meratakan pendidikan dengan mengirim guru-guru muda ke pelosok daerah. Namun, akan lebih bijak
jika pemerataan tersebut tidak hanya untuk guru muda saja, tetapi juga untuk guru-guru yang sudah berpengalaman. Di sini ada bentuk ketidaksetujuan ya dari kebijakan pemerintah begitu. Nah, itu yang akan kalian nanti analisis, ya akan kalian identifikasi pada teks tanggapan. Jadi tugas kalian nanti akan mencari kalimat atau pernyataan yang berupa tanggapan, pujian, dan kritikan. Sudah saya sediakan LKPD-nya seperti ini juga sudah saya share ke kalian di grup ya untuk didiskusikan. Nah, sekarang untuk diskusi saya akan membagi kalian beberapa kelompok ya untuk masuk ke ke kelompok masing-masing, ke room masing-masing gitu. Ada 3 room nantinya yang saya sediakan ya. Tentunya setiap room itu ada perekamnya, saya rekam ya. Setiap kalian aktivitas diskusi kalian saya rekam, dan nanti akan ketahuan siapa yang aktif ya, siapa yang tidak aktif begitu ya, termasuk juga untuk ketua kelompoknya nanti untuk mengondisikan siswa-siswanya. Baik, sebentar saya akan bagi dulu ya untuk kelompoknya untuk melanjutkan diskusi. Sebelumnya nih, sebelum dilanjut ke diskusi, silahkan Pioni, Rian, Gian, siapapun yang mau bertanya sebelum kalian masuk ke ruang diskusi. Silakan yang mau bertanya atau mau menanggapi, memberikan tanggapan atau apapun silakan. Ada? Rian? Baik, silakan yang sudah ada kelompoknya saya share ke pesan. Kalian langsung masuk ke ke room masing-masing untuk melakukan diskusi. Nanti tetap saya ada di room itu, saya memantau aktivitas kalian. Selain itu juga saya akan melakukan perekaman. Jadi langsung saja yang sudah dapat link kelompoknya langsung kalian masuk dan melakukan diskusi di sana. Silakan. Yang belum tunggu sebentar nih, masih sebagian ada yang belum masuk kelompok ya. Silakan, linknya sudah terlihat di atas, kelompok 2, kelompok 1, kelompok 3, nanti yang di bawah itu menyesuaikan saja kelompoknya sudah ada. Silakan kalian berdiskusi di kelompoknya masing-masing. Saya sudah merekam aktivitas kalian ya. Selain itu juga saya memantau aktivitas kerja kelompok kalian, diskusi kalian. Maaf Bapak, Ibu, kalau misalkan ini bisa masuk ke link ini untuk memantau anak diskusi, ada linknya, bisa ikut ke link itu Bu.
Saya ada di tiap kelompok, Bu. Jadi secara bersamaan pakai pakai breakout ya, seperti di Zoom itu, cuma ini pakai Jimit, tapi sama saja fungsinya. Oke. Linknya mana, Pak? Linknya yang mana? Linknya yang mana? Di ini, Bu, di pesan ada. Setiap ada kelompok 2 itu linknya itu sama. Link kelompok 2, kelompok 3, kelompok 1. Yang di chat ya? Iya ya, Pak. Yang di chat. Yang di pesan, Pak. Iya. Itu bisa masuk Bapak situ, Ibu bisa masuk untuk melihat aktivitas anak-anak diskusi. Baik. Silahkan, ini kelompok 2, Azani, mana yang lain belum masuk juga. Silahkan kalian berdiskusi tentang teks tanggapan ya. Itu saya memantau di sini. Silahkan Fioni pimpin kamu diskusi sebagai ketua kelompok ya untuk mendiskusikan teks tanggapan yang tadi sudah saya jelaskan. Dibagi tugas saja sama teman-temannya begitu ya. Yang kritik siapa, yang sanggahan siapa, yang pujian siapa gitu, supaya lebih cepat pekerjaannya. Pioni, kamu catat saja ya, catat apa yang disampaikan oleh teman-temannya. Nanti misalkan perbedaan pendapat tinggal didiskusikan saja gitu. Kalau ada perbedaan. Leon, silakan dipimpin teman-temannya berdiskusi. Buka teksnya. Bisa masuk ya, Pak? Pak Benudin, Kenapa? Iya. masuknya susah. Oh gitu, Bu. Ibu udah coba masuk ke susah. Ibu masuk ke link mana, Bu? Coba saya cek lagi ke kelompok berapa, Bu? Ibu masuk kelompok 1 nggak bisa. Kelompok 1 tadi. Oh gitu. Dicoba lagi, Bu. Kelompok. Dicoba lagi. Ini banyak yang masuk barusan barengan kayaknya. Tadi terdengar suara Pak Benudin aja, ibunya nggak bisa masuk. Oh gitu. Suara Bapak kedengaran, Iya, tapi dicoba ibunya lagi. nggak bisa masuk. Oh gitu. Saya coba lagi di linknya dibagi lagi, Bu. Sebentar, Bu. Coba yang ini, Bu. Ibu coba. Saya kirim ulang untuk linknya. Coba Ibu coba. Kelompok 2. Oke, mangga, Bu. Silakan. Susah masuknya. Oh, kenapa ya? Padahal ada, Bu, masuk, Bu. Tidak, masih berputar saja. Pak Nawawi udah masuk di kelompok 3, tapi ada Ibu nggak masuk juga ya. Bentar. Kenapa ya? Oh, bisa. Ibu nggak masuk nih. Ini udah di kelompok 2 masih berputar aja. Nggak apa-apa kalau Pak Nawawi udah masuk, nggak apa-apa, nanti bisa tahu. Ini kreativitas bagus.
Oke. Starting. Kenapa ya Bu? Padahal Penawe udah masuk, ada di kelompok 3. Kenapa ya? Ya ibu tuh udah aku join, ibu nggak masuk. Sekarang udah masuk ya Bu? Ibu udah beberapa kali masuk Bu, tapi keluar lagi, keluar Belum. lagi. Masih Enggak, tadi Ibu sempat kelihatan masuk Bu, tapi keluar. itu dia. Udah 2 kali Ibu masuk di kelompok 2, udah Ayo, 2 kali, Bapak. udah muncul, tapi keluar terus. Lanjut aja. Lanjut aja Bapak. Ya, lanjut. Ya, maaf Bu, saya Caranya, nggak tahu harus gimana soalnya ini apa Bapak lanjut saya. teknis kayak gitu. Ya, siap Bu, Mangga Bu. Lanjut ya Pak Berdin, lanjut. Dan udah lihat. Ya, siap Ya. Bu, makasih. Ya. Ya udah nggak apa-apa Pak Nurdin, udah lihat udah ininya. Linknya sudah lihat, bagus. Berapa menit Pak dikasih waktu diskusi? 10 menitan Bu, kurang lebih. 10 sampai 15 menit. 10 sampai 15 menit. Teksnya cuma selembar kok Bu. Bukan kan kami harus pindah ke tempat lain. Oh ya, ya Bu, saya ini ditegaskan ke anak-anak barusan juga udah disampaikan. Sebentar Bu, jangan dulu ini Bu. Jangan dulu beranjak Bu, sebentar. Paling 3 menit lagi Bu. Terima kasih Bapak udah ngikuti. Ibu tadi susah masuk ke kelompok, nggak masuk-masuk katanya.
Ya. Iya, siapa? Air. Kan udah dibagi ya tadi AKPD-nya sama Pak Bae. Jadi di sini kan ada tiga tabel, ada buat kritik, kan sama pujian. Di sini kita ada 5 orang. Jadi siapa yang mau masih ini tentang apa itu teks tanggapan dulu? Oh ya, teks tanggapan. Ya, teks tanggapan. Ada yang mau ini? Ren? Teks tanggapan adalah teks yang berupa tanggapan dalam bentuk. Piodi, kamu catat saja ya, catat apa yang disampaikan oleh teman-temannya. Nanti misalkan ada perbedaan pendapat, tinggal didiskusikan saja gitu. Kalau ada perbedaan. Siap, Pak. Bisa diartikan teks tanggapan adalah teks yang berupa tanggapan yang dalam bentuk pujian atau dukungan hingga kritik dan penolakan terhadap suatu karya, hal atau peristiwa yang diberikan oleh penanggapnya. Tadi Rian udah ini ya ngasih pengertian tentang teks tanggapan. Ada yang mau ngasih pengertian lagi? Mungkin Ihsan, Naila, Bunga. Langsung ke kritik aja deh. Oh ya. Kita semua setuju ya yang apa yang tadi Rian bilang, atau ada ini? Ada tambahan? Oke. Tambahan kan? Kita lanjut. Oke, untuk tujuan teks tanggapan, ada yang mau ngasih jawabannya? Bentar. Teks tanggapan adalah teks yang berisi pendapat seseorang terhadap suatu hal, baik berupa pujian, sanggahan, atau kritikan. Bisa? Tujuan teks tanggapan, bukan pengertiannya, tujuannya. Iya. Tujuan teks tanggapan adalah memberi masukan dan kritikan terhadap suatu hal agar lebih baik lagi di kemudian hari. Ada yang mau menambah? Ada yang mau menambahkan? Atau misalkan kurang setuju atau gimana? Iya, Bunga, kenapa? Halo. Ya sudah, karena nggak ada yang nanya atau ngomong lagi, saya anggap kita clear aja ya, semuanya sama. Di sini kan ada 3 tabel, ada kritik, sanggahan, sama pujian. Menurut kalian, teks atau paragraf mana yang menunjukkan kalau teks itu tuh sebuah kritik? Kayaknya 6. Apa? Kayaknya 6. Paragraf 6.
paragraf 6 dan paragraf 8. Ada lagi? Ada. Ada lagi yang lain? Bentar. Dicari dulu. Teks. Penanganan kemajuan teknologi pendapat yang kondisikan sama sempurna teknologi online kemampuan Suaranya agak kenceng ya. Oh iya. Ketutup soalnya. paragraf 8 kayaknya. Yoni, ingat waktunya ya. Tinggal 5 menit lagi. Sanggahan Ya, untuk sanggahan ya di paragraf 2. paragraf kedua. Ada lagi? Naila, Paragraf 2 dan 3. Paragraf kedua dan 3. Ada yang menambahin? ayo Bunga, Naila. Saya anggap clear ya. Yang terakhir ada kalimat ujian. Ujian. Menurut kalian ujian itu yang mana? Teksnya atau misalkan dari teks yang sudah diberikan? Menurut kalian ujian itu yang mana? Kemajuan teknologi. Kalau menurut aku ujian yang dari teks tadi itu game online itu enggak selamanya negatif ya. Pasti ada posisi positifnya gitu. Entah itu membuat positif kayak merangsang saraf motorik atau tangan menjadi terlatih atau mungkin melatih strategi kalian. Atau mungkin kan ada game yang berbasis bahasa Inggris kan bisa menambah keterampilan bahasa kalian gitu atau bahasa kita semua. Ada tambahan? Bunga, ada? Naila, Pioni, waktu ya. Kalau misalkan udah ada semuanya, pernyataan itu langsung dirangkum, dimasukkan ke format yang sudah disediakan, bisa langsung dipresentasikan nanti. Soalnya yang tampilkan bukan saya saja, nanti ada yang lain. Jadi segera ya diselesaikan. Sudah clear ya? Semuanya udah tadi? Atau Silakan ada pertanyaan lagi? Oh, ya. dirapikan 3 menit saja ya untuk pindahkan kopi-kopi itu tadi hasilnya. Iya udah, sudah Pak. Atau langsung ya. Sudah selesai. Bapak, anak-anak sudah masuk lagi ke room utama, Pak. Nanti untuk melakukan presentasi setelah melakukan diskusi. Pas Bapak lab dari sini, Bapak langsung masuk, otomatis ada di ruang utama, Pak. Baik, saya langsung live ya. Iya, Pak. Masuk langsung, Baik, Bapak. Iya. Ya, terima kasih Bapak udah ngikuti. Pak, izin memotong, Bapak masih bunyi tadi. Oh begitu. Ya, segera dipresentasikan. Tadi kan format udah dibuat. Kamu kan tinggal ngisikan pernyataan-pernyataan itu kan pada format itu. Jadi tinggal kamu tampilkan saja sekarang hasil diskusinya, silakan. Karena waktu juga, silakan. Kalau begitu saya izin mempresentasikan hasil kesimpulan yang tadi. Iya, silakan, Fioni.
Iya, jadi saya dari kelompok pertama akan memberikan presentasi yang telah kami simpulkan. Iya, tadi setelah semuanya disimpulkan, menurut kami teks tanggapan itu teks yang berupa tanggapan dalam bentuk pujian atau dukungan, kritik atau juga penolakan dalam suatu karya, hal atau peristiwa yang diberikan oleh penanggapnya. Dan tujuan adanya teks tanggapan itu untuk memberikan apresiasi atau saran ke entah itu ke suatu objek yang dapat membangun untuk perbaikan-perbaikan di masa yang akan datang agar lebih baik lagi gitu. Oke. Selanjutnya, kami juga tadi menyimpulkan ada beberapa teks yang termasuk kritik, sanggahan, dan pujian. Jadi di sini ada teks kritik. Menurut kami, teks kritik itu ada di paragraf ke-8. Yaitu bisa kita lihat ya, game online memiliki banyak dampak negatif, terutama bagi anak-anak. Tapi tetap perlu dikaji secara akademis karena karena pasti ada pula dampak positif ketika anak-anak bermain game online gitu dengan porsi yang pas. Terus ada juga sanggahan. Di sini kita menurut kami teks sanggahan itu ada di paragraf kedua dan paragraf ketiga. Kan gak sedikit game online yang beredar itu kan mengusung tema tentang kekerasan, kekejaman, ataupun tindakan lainnya yang tidak disarankan untuk dilihat oleh anak-anak seumuran kami. Juga ada wanita yang berpakaian tidak pantas ataupun serba terbuka kan sudah normal atau lazim ditemui di game yang sudah beredar. Dampak negatifnya juga anak-anak mengabaikan kesehatan mata, kebugaran fisik, dan pola hidup sehat. Gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa game online pun dapat mempengaruhi kemampuan anak yang ke arah yang lebih positif, seperti merangsang saraf motorik atau melatih keterampilan tangan, koordinasi mata, mampu menambah wawasan tenang berstrategi, atau kan sekarang game online banyak yang basicnya bahasa luar ya. Jadi anak-anak juga tanpa disadari keterampilan berbahasa mereka bertambah gitu. Juga pasti mereka bisa memecahkan masalah-masalah tersebut gitu, menambah kemampuan untuk memecahkan sesuatu gitu. Mungkin itu saja yang bisa kami simpulkan tadi. Kalau ada yang mau menambahkan atau ada yang kurang setuju, mungkin boleh. Baik, jangan dulu ditutup ya. Mungkin ada temannya yang mau menanggapi. Azani silakan kalau mau menanggapi kelompoknya Pioni ini. Atau kelompoknya Rian tadi dari Rian nggak pernah keluar dari kelompoknya Rian tuh, nggak pernah aktif tuh di kelompoknya juga. Oh iya. Rian coba bisa menanggapi tidak ini hasil diskusi Pioni? Hasil kesimpulan Pioni saya setuju hasil kesimpulan Pioni ini, dan ya memang benar semua game online itu tidak semuanya dampaknya negatif, dan tidak sadar kita belajar hal-hal baru atau belajar bahasa yang lain, bahasa selain bahasa Indonesia, dan selain itu ada permainan
Sudah itu saja. Ya, sudah itu saja. Tapi ini kan bukan karena kamu suka main game juga kan? Kamu kan tadi membenarkan bahwa game online ini tidak selamanya membawa dampak negatif kan begitu ya? Iya memang betul. Yang penting tahu waktu saja. Yang penting tahu kapan untuk belajar, kapan untuk bermain game gitu. Yang jelas kita ambil positifnya saja gitu ya. Baik, ada lagi yang mau menanggapi selain Rian tadi, mungkin Gian atau siapa ini? Bunga mau berpendapat silakan tentang hasil diskusinya Pioni ini. Pak, izin bertanya boleh nggak? Boleh silakan. Yang tadi yang dijelasin sama Fioni, Azani mau tanya. Nah, kan anak-anak sekarang tuh kan main gadgetnya tuh kan suka kadang nggak kena waktu, misalnya sampai bahkan nggak tidur gitu, bahkan lupa minum sama lupa makan. Nah, cara ngatasinnya gimana biar anak-anak itu ngerti waktu atau cara ngebagi waktunya gimana dalam hal belajar kayak gitu? Siap, itu aja Pak. Baik, sebenarnya ini pertanyaannya udah melenceng ya. Artinya kita yang bicara di sini tentang pernyataan, kritik, sanggahan dan pujian. Tapi tak masalah, mungkin Pioni bisa menjawab karena isi dari teksnya itu berkaitan dengan game online. Tapi apalah ya. Pioni siap menjawab? Bisa menjawab? Siap. Ya, silakan. Untuk pembagian waktu mungkin itu lebih ke pribadi diri sendiri ya. Soalnya untuk memanage waktu butuh kesadaran diri sendiri. Soalnya tidak bisa dipungkiri juga ya, anak-anak zaman sekarang kan pasti butuh yang namanya healing gitu. Jadi, tapi kalau untuk manajemen waktu mungkin itu kembali ke diri sendiri. Atau di sini juga seharusnya sih orang tua turun tangan ya untuk memanage waktu bermain anaknya gitu. Jadi kan nggak semua game itu kan ada batasan umurnya ya. Mungkin dari game A misalkan umurnya baru bisa dimainkan dari umur 13 ke atas, 14 ke atas, 6 tahun ke atas gitu. Mungkin kalau untuk manage waktu dari diri sendiri aja gitu. Iya. Mungkin sudah cukup jawabannya atau bagaimana? Iya. Baik, terima kasih Fioni, Azani. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada, saya tampilkan yang kelompok kedua ya, kelompok Rian ya. Satu lagi karena waktu juga kita masih ada waktu 15 menit lagi. So nanti satu lagi lah tampil untuk ditanggapi kita bersama-sama. Silakan Fioni untuk stop share dulu. Tidak. Rian siap, kelompok Rian untuk presentasi. Siapa siap? Oke, silakan. Satu lagi ya, nanti kelompoknya Ihsan nggak apa-apa nggak ditampilkan. Nah, ini Pak hasil kerja kelompok 2. Pengertian dan tujuan teks tanggapan. Teks tanggapan adalah teks yang berisi pendapat seseorang terhadap suatu hal baik berupa pujian, sanggahan ataupun kritikan. 2. Tujuan tanggapan adalah memberikan masukan dan kritik terhadap suatu hal agar lebih baik lagi di kemudian hari. Yang ketiga, informasi berupa kritik, sanggahan, dan pujian pada teks tanggapan. Berjudul remaja dan game online. Yang pertama kritik, yang kedua sanggahan, yang ketiga pujian. Yang pertama kritik, ada hubungan antara kecenderungan game online dengan ranah keterampilan sosial, yaitu korelasi negatif yang signifikan antara kecanduan game online dan sensitivitas emosional serta ekspresi sosial. Game online memiliki banyak dampak negatif, terutama bagi anak-anak. Akan tetapi perlu dikaji secara akademis karena ada dua dampak positif dan
positif bagi anak-anak jika mereka bermain game online profesional dan bertanggung jawab. Sanggahan tidak sedikit game online yang beredar mengusung tema kekerasan, kekejaman, dan tindakan lain yang tidak disarankan untuk tidak dilihat anak-anak. Wanita berpakaian tidak pantas dan serta terbuka sudah lazim ditemukan game-game yang beredar. Banyak anak-anak yang mengabaikan kesehatan mata, kebugaran fisik, dan pola hidup sehat. Ujian, banyak juga sisi positif yang diperoleh anak jika mereka bermain game, tidak secara berlebihan. Game online dapat memengaruhi kemampuan anak ke arah positif seperti merangsang saraf motorik, melatih keterampilan tangan, koordinasi motorik mata dan tangan, menjadi lebih merangsang kemampuan mereka dalam berstrategi dan merangsang kemampuan mereka untuk memecahkan masalah. Itu Pak, sekian, terima kasih. Baik, silakan siapa yang mau menanggapi. Silakan yang mau menanggapi. Piani mungkin ada tanggapan tentang hasil diskusi kelompoknya Rian? Mungkin ini agak melenceng, tapi kan ada juga ya anak-anak yang kayak mendownload atau bermain game itu tuh kayak nggak sesuai umurnya gitu. Terus kan kayak apakah emang harus gitu orang tua tuh turun tangan? Soalnya kan nggak menutup kemungkinannya internet tuh universal untuk semua umur gitu kan, untuk semua kalangan. Terus kalau misalkan ada anak yang bermain game tidak sesuai umurnya itu gimana? Apakah mungkin itu harus orang tua tuh harus turun tangan atau enggak gitu? Terima kasih. Itu aja mungkin pertanyaannya. Silakan ditanggapi Rian atau Risan. Saya ada lagi. Jawab. Ya sebenarnya game ketika ada anak di bawah umur yang mendownload game yang dibawa di atas umur. Nah ya, kenapa? Bentar dulu, Ratna kenapa? Oh ya, lanjut. Sebenarnya harus di bawah pengawasan orang tua, karena kebanyakan yang di game-game yang di atas umur seperti 13 tahun ke atas, 14 tahun ke atas, atau 16 tahun ke atas biasanya mengandung hal-hal yang tidak boleh dilihat atau dicerna oleh anak-anak yang di bawah umur. Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Rian ya sudah menanggapi apa yang disanggahkan oleh Pioni, termasuk untuk semuanya. Kita ini sudah ya karena waktu juga ya, jadi tidak ada lagi yang presentasi maksud saya. Yang kelompok satu lagi, kelompok 3, tidak masalah, nanti kalian tugasnya tinggal di-upload saja. Nanti saya linknya berikan ya untuk melakukan LKPD ini. Baik, hari ini kita telah menyelesaikan rangkaian aktivitas kita. Ya, kita telah memahami pengertian, tujuan, ciri-ciri, serta dapat menemukan informasi yang berupa kritik, sanggahan, dan pujian dalam teks tanggapan. Yang tentunya ini sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan ilmu yang didapat hari ini dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih bagi kelompok yang telah tampil presentasi. Yang belum sempat tampil, tidak masalah ya, tugasnya bisa nanti langsung diupload via Google Form. Dan jangan lupa soal evaluasi juga ya harus dikerjakan. Saya sertakan juga dalam link yang sama nanti dengan link upload LKPD gitu ya. Itu segera dikerjakan, jangan sampai terlambat. Sekarang bisa hari ini maksud saya, hari ini langsung bisa dikerjakan.
Baiklah, rangkaian aktivitas pembelajaran dari awal hingga akhir sudah kita laksanakan. Tentunya kita berharap ilmu yang didapatkan hari ini bermanfaat mulai hari ini hingga masa yang akan datang. Adapun kekurangan-kekurangan selama aktivitas pembelajaran bisa kita jadikan pengalaman untuk perbaikan di pertemuan yang akan datang ya. Untuk pertemuan selanjutnya, insya Allah kita akan bahas tentang menyimpulkan teks tanggapan, termasuk juga ciri kebahasaannya ya. Ciri kebahasaan dan struktur teks tanggapan tersebut ya. Sebelum ditutup nih ada pertanyaan dulu enggak? Pas ya, karena waktu juga hampir selesai gitu. Tapi kalau misalkan masih ada undang-undang untuk ditanyakan sebelum nanti saya tutup, silakan. Termasuk link ini belum saya sertakan ya. Saya sertakan dulu biar kalian nanti bisa mengkopinya ya linknya. Bentar dulu. Bentar, saya kopikan dulu. Nah itu. Ini kalau misalkan, nah ini saya akan share dulu sebentar lah. Nanti agar kalian tidak begitu pusing untuk melakukan upload tugasnya ya. Saya share dulu sebentar ya untuk apa namanya? Untuk kegiatan upload tugasnya. Yang barusan linknya saya sampaikan. Nanti, bentar ya. Terlihat tidak sih? Ada tampak tidak? Ada nggak lembar kerja? Ada. Ada. Nah, kalau kalian tadi klik link yang tadi ya akan dibawa ke sini. Ini yang tugas tadi kalian kerjakan ini, ya. Tugasnya kan udah kalian kerjakan kan? Udah selesai ya. Nah, nanti tugas kalian setelah menyelesaikan semuanya sudah dibuat bebas lah bentuknya ya, dalam bentuk tabel seperti ini atau bentuk paragraf, tidak masalah. Yang jelas pekerjaannya itu memuat bukti informasi berupa kritik, sanggahan, dan pujian. Nah, setelah selesai nanti kalian bisa klik ini, kelihatan nggak? Kalau ini diklik, maka kalian akan dibawa ke tombol upload begitu. Jadi nanti klik di sini ada kelompok berapa, terus kalian bisa add file, jadi tambahkan file yang akan di-upload begitu ya. Kemudian klik submit. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Nah, selanjutnya untuk soal evaluasinya ini, nah ini ada 10 soal yang saya sediakan ya. Kalian bisa memilihnya secara langsung. Di sini bisa langsung mengerjakan maksud saya ya. Tinggal klik pilihan kalian ya. Setelah itu sama lakukan submit ya, atau kirimkan lah istilahnya. Jadi mengirimkan tugas pekerjaan kalian nanti akan masuk di server saya. Jadi saya tinggal mengoreksi saja begitu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan ya, kalau tidak ada lagi yang perlu ditanyakan, saya akan akhiri kegiatan ini. Tetapi sebelumnya nih, sebelum meninggalkan room ini, mari kita sama-sama berdoa ya menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silahkan untuk doa dipimpin oleh, saya mau dipimpin oleh Iksan, boleh ya? Iksan, silahkan dipimpin doanya. Ya Pak. Baca doa di dalam hati sesuai kepercayaan masing-masing. Dimulai. Selesai. Ambil salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kalian sudah mengikuti pelajaran dengan baik ya, dengan aktif semuanya. Ya mudah-mudahan untuk pertemuan selanjutnya tetap seperti ini, jaga kekompakan, kita tetap aktif. Terima kasih, silahkan kalian bisa meninggalkan room ini. Terima kasih ya.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.